Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Momon di Balai Rantai Ujung Jaya Sumedang. Bang Andi, saya sangat bahagia bisa dengarkan ceramah Bang Andi dari YouTube. Dan saya sangat bahagia sekiranya Bang Andi mantau terus ke saya yang membutuhkan bimbingan dan pertolongan Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Saya pengen belajar membersihkan diri sebab saya penuh dengan lumpur atau kesalahan. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Andi. Saya mau bertanya sama Bang Andi. Sebab kan kalau menurut Bang Andi kita itu harus bersih dari segala berhala atau benda. Saya punya cerita mimpi, bukan mimpi. Saya habis sholat asar dulu sekian tahun ke belakang. Sudah sholat asar saya berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba ada 2 orang ngasih barang sama saya. Satu barang yaitu cemeti, dipegang 2 tangan, yaitu saya ingat itu Sunan Bonang sama Sunan Kalijaga gitu. Sudah gitu saya udah dipegang sama saya itu bendanya, itu dua-duanya hilang. Terus saya nanyain sama istri sama anak, ada orang nggak ada. Udahlah mimpi kata saya. Cuman tiba-tiba 10 hari kemudian ada orang Payakumbuh mencari saya. Orang Payakumbuh itu biasa merambah ke hutan, kalau punya barang antik suka dikasih ke museum. Dia menemukan batu besar, terus dia dipukul sama martil, di dalamnya ada cemeti. Sudah gitu dia dibawa ke rumah, itu nggak dibawa ke museum. Lantas di rumahnya itu, rumah tangganya itu oleng gitu. Tiba-tiba orang itu kan orang pintar, dia duduk kedatangan Sunan Bonang bahwa itu cemeti itu yang punyanya yaitu di Sumedang, di Balai Rantai. Akhirnya dia mencari nama saya. Ya, sudah gitu saya dirawat. Nah, cuman banyak orang yang minta sama saya dikasih barang itu, cuman entarnya dikembalikan lagi. Terus kebetulan sekarang ketemu sama Bang Andi, saya mau nanya harus gimana itu Bang. Apakah harus gimana? Saya kurang paham ini, saya takut Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Momon, kalau video-video saya bermanfaat ya silakan dipelajari, diulang-ulang ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan, amin ya Allah. Jadi apa yang Pak Momon alami tadi itu, kalau menurut saya ya itu bukan Sunan Bonang atau Sunan Gunung Jati ya. Karena dahulu kita senang dengan wilayah goib, maka akan menarik juga yang goib. Dan disitulah tipu daya jin ya, tipu daya setan, menyerupai
wali-wali Allah, karena kita senang wilayah wali, kita senang kisah wali, kita senang karomah wali. Akhirnya ya mereka mewujud seperti itu. Tapi kok nyatanya benar bang, dan mimpi saya jadi kenyataan. Ya bisa saja mimpi itu dari mereka, seolah-olah dikasih isyarat ya. Sekarang kita melihat dampak positif dan negatifnya. Apakah ketika kita memiliki barang itu, apakah ada dampak positifnya? Kan tidak. Justru yang ada ya banyak negatif. Di situ kan sudah ada pembuktian. Orang yang menemukan akhirnya sampai rumah tangganya hancur. Memang benar, bagus. Alangkah lebih baiknya barang-barang begitu dikasih ke museum. Jangan ditaruh di rumah. Karena kalau ditaruh di rumah kita nggak pandai rawat, ya akan berdampak ke rumah tangga, ke keluarga, ke anak istri. Ya. Habis itu Pak Maman udah ngasih ke orang, orangnya pun nggak sanggup. Akhirnya dikembalikan. Ya. Sekarang kalau betul kita mau belajar lurus, mau belajar bertauhid yang lurus ya, jangan lagi bergantung dengan benda-benda seperti itu. Mungkin Pak Maman bisa rawat. Besok kalau Pak Maman meninggal macam mana? Apakah anak istri kita bisa rawat? Kan belum tentu. Apakah cucu kita bisa rawat? Belum tentu. Itu berdampak nanti. Kita jangan pikirkan sekarang, tapi kita pikirkan juga nanti masa depan ya. Kalau aku mati macam mana nih barang-barang ini? Jadi sebelum kita mati ya bersihkan. Macam mana bang? Saya takut bang, saya bingung bang. Alangkah lebih baik ya dibuang. Ya. Kalau bisa dihancurkan, hancurkan. Kalau nggak bisa dihancurkan, buang. Cari tempat yang nggak dijumpai orang. Buang aja. Ya. Niat kita lurus. Itu satu. Berhala diri, keterikatan dengan benda-benda. Itu gak seberapa sih. Kalau kita mau belajar berhala diri, ya diri kita sendiri yang lebih dahsyat lagi. Banyak manusia itu mempertuhankan dirinya. Kalau dia mempertuhankan benda-benda ya, memberhalakan benda-benda, meyakini suatu benda berkaromah, punya kekuatan selain Allah, itu masih nampak ya. Bagaimana kita menyamakan diri kita sendiri dengan Allah. Pengakuan-pengakuan diri itu berhala yang sangat halus. Jadi kalau benar kita mau lurus bertauhid ya, jangan lagi bergantung dengan yang begituan. Sayangi anak istri. Coba dipelajari lah bagi orang yang masih senang nyimpan yang begitu-begituan ya. Pasti rumah tangga panas. Suami istri berantem, rezeki jauh. Kalau enggak anak, istri yang sakit-sakitan ya. Kalau mereka enggak sakit, kita yang sakit-sakitan. Jadi memang nanti akan ada benturan energi yang sangat dahsyat ketika kita hendak membuangnya, itu akan ada. Mereka juga nggak terima ya. Tapi ketika kita memang lillahi ta'ala, karena Allah, ya Allah, aku benar mau lurus ya Allah. Nggak lagi aku bergantung dengan beginian. Ya mungkin kita sebagai kolektor nggak masalah. Tapi jangan simpan di rumah ya. Kalau kita kolektor ya, seneng benda-benda antik, barang-barang pusaka. Kalau bisa buatkan suatu rumah khusus. Jangan digabung di rumah kita. Karena apa? Rumah itu panas. Energinya nggak akan menenteramkan. Akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang lain yang ya sudah kehendak Allah, dipertemukanlah YouTube saya ya. Ketika kalian nyimak, kalian dengar, kok rasanya aku ditegur ya, kok nasihat-nasihat Bang Andi itu kena dengan hidupku ya, ya berarti sudah jalannya di situ ya. Jangan lihat saya ya,
tapi lihatlah apa yang disampaikan. Jadi sekarang yakinkan diri kita bersihlah dari segala berhala. Kalau di rumah itu masih ada sesuatu yang ya kita yakini punya karomah, punya kesaktian, punya kekuatan, ya. Di situ akan menjadi penghalang antara kita dan Allah. Allah nggak mau menerima kita dengan kekotoran. Masih kotor kita kalau masih bergantung benda-benda begitu. Jadi gimana bang? Aku dulu diwasiatkan, aku dulu diwariskan oleh kakekku, oleh orang tuaku. Ya kalau memang kamu mau menyimpannya sebagai pusaka, sebagai warisan leluhur, kamu harus buat rumah khusus. Jangan gabung di rumah sendiri. Ya. Mungkin kamu merasa aku bisa bang, ngerti aku bang, bisa kurawat bang. Ya. Cuman akan berdampak nanti dengan anak istri. Pasti ada yang sakit, pasti ada yang perangainya ya susah kita bilangin ya. Rumah tangga panas, rezeki aduh sempit rezeki kita ya. Ada aja masalah hidup kita. Satu belum habis, ada lagi masalah lain. Karena ya dosa mensekutukan Allah itu ya luar biasa. Mungkin kita bilang membunuh, merampok itu dosa yang besar. Itu belum besar. Menduakan Allah itu yang sangat besar. Dan kita jangan hanya sampai di benda-benda. Aku udah bang, gak ada lagi jimat bang, gak ada lagi pusaka bang, gak ada lagi benda-benda keramat yang menjadi berhala dalam hidupku bang. Udah kubuang semua. Tapi kamu gak tahu berhala yang ada di dalam dirimu. Kita masih merasa aku. Ya, ini hebatku, ini pintarku, ini bisaku, ini mampuku, ini kemuliaanku. Semua kita akui aku, bukan kita akui Allah. Itu sejatinya kita sudah menjadi berhala. Ya. Jadi dua itu, zahir dan batin, ya. Yang di luar diri dan yang di dalam diri itu harus betul-betul bersih. Barulah dalam menuju Allah itu ya Allah sambut. Allah panggil itu lebih tanpa sekat, tanpa hijab. Ya. Jadi kalau benar mau lurus ya saya paham lah. Pak Momon ini juga orang sakti ya. Orang yang senang wilayah gaib. Cobalah kita lebih telusuri lagi gaib-gaib yang bukan lagi wilayah wali, wilayah jin, wilayah ini, wilayah itu. Tapi pelajari gaib yang wilayah Allah. Macam mana bang gaib yang wilayah Allah bang? Seperti nafsu, ego, itu kan gaib juga. Ya, berhala-berhala di dalam diri, segala keakuan diri itu gaib juga. Itu kita pelajari. Jadi untuk sahabatku, saudaraku, ya mungkin dalam hidupnya banyak masalah, coba diperhatikan wilayah ini. Bang, kenapa ya karirku gini-gini aja? Di mana aku kerja banyak yang gak suka, di mana aku kerja banyak yang iri. Bisnisku udah capek, aku usaha gak jalan-jalan. Begini gagal, begitu gagal. Rumah tangga hancur bang, kawin cerai berkali-kali ya. Gimana? Kita nggak damai hidup ini ya. Gimana mau damai? Kita masih bersekutu. Sejatinya itulah hukuman Allah, azab Allah di dunia ketika kita menduakannya. Ya. Apalagi ciri yang lain. Kalau kita mau tahu benarkah masih banyak berhala diri kita. Ya akhlak kita akhlak setan. Ya. Merasa hebat, merasa mulia, merasa lebih dari orang lain, apalagi. Ya kan? Pemarah, udah sifat setan itu. Kenapa ya bang? Aku kok bawaannya pemarah bang? Ya masih ada kok simpan barang-barang begituan. Jadi makhluk-makhluk itu juga mendominasi kita. Ya. Jadi ini
Bagi yang masih punya yang begituan, udahlah, lebih baik dibuang, ya. Jangan dikasih orang. Kenapa dikasih orang? Ya takutnya orang terjebak juga nanti pada berhala. Lebih baik dibuang, nggak ada yang jumpa ini, nggak ada yang ketemu ini, ya. Tapi kalau memang aku simpan bang sebagai warisan, sebagai pusaka peninggalan leluhur bang, ya kamu buatkan rumah khusus, jangan gabung dengan rumahmu, ya. Nanti akan berdampak ke anak istrimu, akan berdampak dalam keluargamu, ya. Situlah banyak orang yang masih senang begituan, rumah tangga hancur, ya. Hancur rumah tangga. Jadi kalau kita mau bersih, ya tauhid kita lurus kepada Allah, ya sudahlah, nggak usah lagi yang begitu-begituan. Kasihan anak istrimu nanti, ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tiba-tiba pendek lah umur kita, ya. Datang ajal kita, meninggal kita. Macam mana itu barang itu? Masih di rumah itu, ya. Anak istrimu nanti yang kena. Jadi sebelum terlambat, buang, ya. Buang. Jangan lagi kita senang yang begitu-begituan. Karena apa? Nggak ada faedah, ya. Bang, aku simpan untuk jaga rumah bang, ya di mana? Tauhidmu. Serahkan rumahmu kepada Allah, Dia yang Maha melindungi. Jangan kita bergantung dengan benda-benda begitu, ya. Ini jujur aja saya bilang, kalau mau lurus ya lurus, nggak bengkok-bengkok, nggak samar-samar, buang. Memang berat lah bang, ini kan udah jadi keakuan bang, udah melekat aku bang. Membuang sesuatu yang sudah melekat rasanya berat bang. Memang berat. Tapi kalau tekadmu, tauhidmu ke Allah itu kuat, insya Allah hidupmu lebih tenang, lebih enjoy nanti. Rezekimu lebih lancar, ya. Kemanapun kamu berada, senang orang sama kamu. Gak ada lagi efek goib-goib itu di diri kita, ya. Jadi ini warning ya bagi teman-teman yang masih senang goib-goib, ya. Coba dilihat dalam kehidupan. Bagaimana dalam bertetangga, bagaimana dalam bersosial di tempat kerja. Kira-kira banyak yang senang sama kamu apa banyak musuhmu? Jika banyak musuhmu, ya itu bisa jadi dampak dari benda-benda begitu. Aku bang, kemana kerja nggak cocok bang, kemana kerja banyak yang nggak seneng bang, dijatuhin aku tiap hari bang. Kemana aku tinggal ada aja tetangga usil bang, nggak suka mereka sama aku bang. Bisa jadi pengaruh benda-benda itu, ya. Apalagi soal rezeki bang, rezeki kok sulit ya bang. Ya kamu menduakan Allah, sempit rezekimu itu sebagai hukuman, ya. Nggak ridho Allah itu. Jadi kalau kita mau tenang hidup ini, ya, mau damai, tenang, ya sudah ke Allah aja. Selama ini kamu merasa atau bergantung kepada benda-benda itu, ya dirubah. Aku gak bergantungnya kepada Allah, nggak lagi ke situ. Buang itu semua. Kalau bisa dibakar, bakar. Kalau nggak bisa dibakar seperti benda-benda yang bentuknya logam, ya dibuang. Buang ke laut atau ditanam di hutan, nggak ada orang yang tahu, ya. Jangan tertipu kita dengan mimpi-mimpi. Bang, aku mimpi bang, ketika mimpi itu dikasih rupanya bener bang, besok ada orang ngasih, ya. Itu tipu daya setan itu. Jangan kita percaya walaupun dia bilang wali bang yang kasih bang. Aduh. Munculnya para wali dalam mimpi itu karena apa? Tersugesti. Kita senang dengan wilayah itu. Disitulah tipu daya setan. Setan masuk pada apa yang kita senangi, ya. Jadi jangan terjebak. Kalau kita mimpi para wali, paling nasihatnya tuh yang bagus-bagus, yang bertauhid. Masa mimpi wali kasihnya jimat, ya, kasihnya pusaka? Pakai logika kita, ya. Jangan mudah percaya gitu aja. Jadi kenapa kok nyatanya benar bang, mimpiku dengan kenyataan benar bang? Ya itulah tipu daya dia. Jangan kita tertipu,
Ya, jadi untuk Pak Momon, kalau memang benar mau lurus, mau bersih, buang semua. Ya, kita lahir ke dunia telanjang, pulang pun nanti telanjang, nggak ada bawa apa-apa kita. Paling bawa kain kafan aja. Ya kan? Ingat-ingat, kita bakal mati. Ya, jangan sampai kita masih bergantung dengan benda-benda seperti itu. Susah mati nanti. Melekat. Jadi buang dari sekarang. Sayangi anak istri kita. Ya. Jadikan bahan renungan. Coba diingat-ingat. Macam mana kehidupan kita. Ya. Bang, rumahku masih banyak benda-benda itu. Macam mana kehidupanmu? Enak gak hidupmu itu? Yakin saya ya. 100%, bukan 100 lagi, 1000% banyak masalah hidup. Kalau orang masih senang benda-benda begitu. Ya. Dimanapun dia berada, ada aja musuhnya. Dimanapun dia berada, banyak aja orang gak suka. Ya, benci orang sama kita. Tentang rezeki, sempit rezeki kita. Mau begini, mau begitu, selalu gagal. Tentang rumah tangga, panas, berantem terus. Ya, jadi jangan inilah ya. Jangan kita sih menyalahkan, aduh istriku gak bener bang, akhirnya ku cerai bang. Gimana dia mau tahan? Masih senang kita yang begituan, ya dampaknya kawin cerai itu aja kerjanya. Ya, banyak gak cocoknya. Karena apa? Ya makhluk-makhluk itu yang mendominasi. Pembawaan kita jadi pemarah. Kita nggak bisa dinasehatin ya. Ego kita tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih tahu, nggak mau dengar nasihat. Apalagi sama orang nggak ada takutnya. Ya kecil aja kita pandang orang ya. Kita yang paling hebat ya. Kenapa? Karena ada berhala itu. Jadi udahlah. Sekarang kita lurus saja kepada Allah. Ya. Yang normal-normal aja hidup ini ya. Jangan lagi bergantung yang begituan. Justru sangat luar biasa orang sakti. Orang yang senang goib. Orang yang senang berhala-berhala itu. Kalau tauhidnya itu kembali kepada Allah lurus. Itu sangat dahsyat. Ya. Kepada jin aja dia bisa yakin masuk kepada Allah. Wah lebih dahsyat lagi yakinnya. Jadi kita rubah itu. Kalau selama ini bergantung dengan benda-benda itu, sekarang coba bergantung pada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Akbar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Ya, bergantunglah kepada yang Maha Segalanya. Jadi untuk Pak Momon dan saudaraku yang lain, sahabatku yang lain, yang mungkin masih ragu ya, disimpan gimana bang? Rasanya sayang bang. Ya kenapa sayang? Masih melekat. Tapi kalau kamu sudah ikatan batinmu sudah kau lepas, sudah kau putus, nggak ada lagi melekat. Bismillah aja udah, buang. Ya. Nanti rasakan perbedaannya. Masih ada benda itu dengan kita sudah buang benda itu, pasti hidup kita lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Momon. Ya mudah-mudahan kembalilah kepada Allah. Tauhid kita lurus ya. Jangan lagi bergantung benda-benda itu. Karena dampak buruknya sangat banyak. Ya. Kalau mau hidup kita lebih happy, lebih tenang, lebih damai, ya sudah kita bergantungnya kepada Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.